Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga selalu sehat dan semangat belajar di rumah. Kali ini kita akan belajar tentang ilmu pengetahuan alam. Bab yang pertama kita akan menerangkan tentang penyesuaian diri tumbuhan terhadap lingkungan, atau yang disebut dengan adaptasi tumbuhan. Apa adaptasi tumbuhan? Adaptasi tumbuhan adalah bentuk penyesuaian diri yang dilakukan makhluk hidup untuk mempertahankan hidupnya. Adaptasi tumbuhan sama dengan adaptasi hewan, yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah adaptasi morfologi. Yang kedua adalah adaptasi fisiologi. Yang ketiga adalah adaptasi tingkah laku. Mari kita belajar satu persatu. Yang pertama adalah adaptasi morfologi tumbuhan, yaitu bentuk adaptasi yang ditandai dengan perbedaan pada bentuk daun, akar, dan batang pada tumbuhan. Contohnya, yang pertama adalah tumbuhan hidrofit. Apa tumbuhan hidrofit? Yaitu tumbuhan yang hidup di perairan. Yang kedua adalah tumbuhan higrofit, adalah tumbuhan yang hidup di tempat yang lembab seperti lumut. Yang ketiga adalah tumbuhan xerofit, yaitu tumbuhan yang hidup di tempat kering seperti kaktus. Nah, perhatikan bentuk daun pada tumbuhan ini tipis dan melebar, sedangkan pada lumut adalah kecil dan meruncing. Sedangkan pada xerofit, tumbuhan yang hidup di tempat kering tampak tebal dan berduri. Begitu juga dengan akarnya dan batangnya juga berbeda. Yang kedua yaitu adaptasi fisiologi tumbuhan. Apa adaptasi fisiologi tumbuhan? Adalah bentuk penyesuaian diri tumbuhan melalui fungsi organ-organ tubuh. Contohnya adalah yaitu bunga Rafflesia. Bunga Rafflesia ini tidak bisa melakukan penyerbukan sendiri. Bau busuk yang dikeluarkan bunga ini menarik perhatian serangga dan membantu penyerbukan. Ketika ada serangga, maka secara otomatis bunga ini akan melebarkan bunganya. Yang kedua adalah Venus flytrap. Perhatikan gambar Venus flytrap ini, di ujung-ujungnya ada rambut-rambutnya, di mana pada daun-daun ini terdapat rambut-rambut yang akan terbuka bila ada serangga. Bila serangga menyentuh bunga ini, maka ia akan membuka. Perhatikan gambarnya, membuka dan secara cepat akan mengatuk bunganya, gunanya untuk mencerna serangga dan menyerap nitrogennya. Yang ketiga yaitu kantong semar. Perhatikan gambar di samping. Kantong semar mempunyai kantong dan mempunyai tutup pada kantong tersebut. Nah, kantong semar ini adalah tumbuhan yang hidup di tanah asam dan mempunyai sedikit kandungan nitrogen, sehingga nitrogen ini adalah sangat dibutuhkan oleh tumbuhan, sehingga kantong semar ini tidak cukup untuk memenuhi nitrogennya untuk keperluan hidupnya, sehingga ia membutuhkan nitrogen dan tergantung kepada serangga.
karena serangga ini mengandung nitrogen yang sangat besar. Untuk memenuhi kebutuhannya, dinding-dinding ini mempunyai nektar. Nektar ini yang disenangi oleh serangga, sehingga ketika ada serangga, maka kantong semar ini membuka dan serangga akan singgah pada dinding-dindingnya yang mengandung nektar, sehingga pada suatu ketika cairan ini membuat serangga tertarik dan akhirnya terjatuh dalam kantong itu. Demikianlah kantong semar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang ketiga adalah penyesuaian diri atau adaptasi tingkah laku pada tumbuhan, yaitu bentuk penyesuaian diri dengan menunjukkan perilaku tertentu akibat mendapatkan rangsangan untuk melindungi diri dari musuh. Contohnya adalah bunga matahari. Perhatikan, bunga matahari ini beradaptasi dengan menyesuaikan diri terhadap matahari dengan mengikuti arah matahari, sehingga kalau pagi hari maka bunga ini akan bergerak ke timur dan mengikuti arah matahari, dan begitu sebaliknya, semakin siang dia akan menghadap ke barat. Yang kedua adalah putri malu. Bunga ini akan mengatup daunnya bila bersentuhan. Perhatikan gambar ini. Nah, pada waktu ia mendapat sentuhan dari tangan atau benda lain, maka bunga ini akan mengatup daunnya dan seperti layu dan lebih mengecil, gunanya untuk mengelabui musuh-musuhnya. Demikianlah anak-anak. Semoga pelajaran kali ini dapat kita terima dan berguna bagi kita semua. Bu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Belajar di rumah dengan rajin.